Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proses manufaktur 2, yaitu tentang casting. Terima kasih juga untuk Pak Heri selaku dosen pengajar proses manufaktur 2 yang nanti akan menonton video dari presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, ini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Respi Ahmad, lalu ada Farid Majis Priadi, lalu ada Bayu Rianto, lalu Nurin Nazira Fatin, serta Rizky Kori Fitrianto. Di sini ada pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kita kali ini, yaitu 1 tentang pendahuluan, 2 tentang klasifikasi proses casting, dan 3 karakteristik proses casting, serta yang terakhir adalah proses sintering. Di sini ada pendahuluan, ya seperti yang kita tahu pada umumnya, yaitu casting adalah proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan part dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi, atau logam cair yang ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu di sini ada klasifikasi proses casting, yaitu adalah metal casting proses, serta foundries. Lalu di bawahnya ada permanent mold, single crystal growing, serta expandable mold. Di expandable mold sendiri terdapat ada sand casting, cell casting, EVA prototype pattern, plaster casting, keramik casting, investment casting. Lalu di permanent mold itu sendiri ada slash casting, pressure casting, die casting, centrifugal casting, squeeze casting, serta semi solid casting. Lalu di antara expandable dan permanent mold ada composite mold. Setelah itu kita ke single crystal growing. Di single crystal growing, all for microelectronic single crystal turbine blades dan directional solidification. Lalu di sini kita ada beberapa gambar dari jenis expandable mold, atau dengan sebutan mold sekali pakai, yaitu ada sand casting, cell casting, plaster casting, investment casting, keramik casting, serta evaporative pattern. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan kepada saudara dari kelompok saya, yaitu Farid Majis. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandcasting. Sandcasting itu adalah cetakan pasir yang dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ini adalah metode umum yang digunakan untuk masak. Jadi contohnya itu ada gendercom dan yang lain-lain. Terus selanjutnya itu ada cell casting. Itu cetakan berupa dinding atau tempurung tipis yang dibuat dari campuran pasir dengan pengikat resin termosit. Contoh produknya itu ada bracket dan lain-lain. Selanjutnya itu ada plaster casting. Plaster casting ini proses pengerjaan logam yang mirip dengan pengecoran pasir, kecuali bahan cetakannya adalah plaster pasir, plaster Paris, bukan pasir. Seperti pengecoran pasir, pengecoran cetakan plaster ini adalah proses cetakan yang dapat dibuang namun hanya dapat digunakan dengan bahan non ferrous. Contohnya itu sebuah patung. Selanjutnya tuh ada investment casting. Ini dikenal sebagai pengecoran hilang, di mana pola yang terbuat dari lilin atau plastik dileburkan dan digantikan oleh logam cair. Contoh produknya itu ada rumah pompa. Selanjutnya di sini ada casting, ada ceramic casting.
Proses ini menggunakan keramik sebagai bahan cetakan. Ini adalah kombinasi dari pengecoran cetakan plester dan pengecoran investment. Dan contohnya itu ada sebuah pot. Boleh di next. Lalu ada evaporative pattern. Jenis ini pengecoran yang menggunakan pola yang terbuat dari bahan yang akan menguap ketika logam cair dituangkan ke dalam rongga cetakan. Bahan pola evaporasi yang paling umum digunakan adalah busa polistiren dan contohnya ada di bawah. Oke, next. Selanjutnya sini saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan saya bacakan, yaitu permanent mold, yaitu mold yang dipakai terus menerus. Ada banyak jenisnya, yaitu ada pressure die casting, ada slash casting, ada centrifugal casting, ada splice casting, dan semi solid casting. Next. Untuk pressure die casting ada dua, yaitu HPDC dan LPDC. Yang pertama itu HPDC atau high pressure die casting. Melakukan pengancoran dengan cara menginjeksikan cairan logam ke dalam cetakan dengan kecepatan dan tekanan tertentu menggunakan di HPDC ini sumber tekanannya berasal dari hidrolik, di mana ada dua jenis, yaitu hot chamber dan cold chamber. Hot chamber di sini artinya chamber akan dipanaskan terus menerus dan langsung diinjeksikan ke dalam hidrolik untuk langsung diinjeksikan ke mold. Sedangkan yang cold chamber, si pemanas atau chambernya itu terpisah part dengan si pressure-nya, si hidroliknya. Jadi harus memakai tuangan dulu seperti itu. Lanjut. Yang kedua yaitu LPDC atau low pressure die casting. Proses pembuatan produk dari logam cair menggunakan sistem injeksi tekanan rendah 2-5 psi. Nah, jika HPDC tadi memakai hidrolik untuk tenaganya, di LPDC ini menggunakan tekanan angin atau udara. Menggunakan tekanan gas. Jadi secara teorinya yaitu metal fill atau pengisi metal akan diisi dan dipanaskan di chambernya, dan saat akan membuat produk, si moving plate akan menekan ke dice-nya sehingga dice-nya tertutup, dan gasnya akan ditiupkan sehingga tekanannya membuat molten akan naik ke atas seperti itu dan mengisi si moldnya. Next. Ini contoh produk dari HPDC. Bisa dilihat sendiri, ada block mesin dan juga ada cylinder head di LPDC. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu slash casting, proses pengucuran cairan yang tidak dibiarkan mengaras penuhnya di dalam cetakan. Jadi ketika ketebalannya diinginkan diperoleh, itu sisa logam cairnya akan dituang. Jadi nanti seperti pada penjelasannya, slash casting bentuk bendanya itu di dalamnya tidak terisi penuh, jadi hanya terisi di luarnya saja. Jadi tengahnya masih berupa kosong atau angin seperti itu, karena yang mengolah terlebih dahulu adalah bagian luarnya terlebih dahulu. Next. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Ya, untuk selanjutnya itu ada centrifugal casting yang akan dijelaskan oleh saudara Nurin. Silakan untuk saudara Nurin, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu centrifugal casting. Centrifugal casting adalah logam besar dalam cetakan yang berputar. Jadi di logam ini akan mengisi dinding-dinding yang cetakan yang berputar dengan kecepatan cepat. Jadi memaksa logam cair untuk mengisi untuk cetakan dengan lebih baik. Kemudian di sini contohnya seperti ada yang digambar. Jadi kayak berupa pipa-pipa panjang. Kemudian selanjutnya di sini ada splice casting. Jadi splice casting adalah perpaduan
khas metode pengukuran dalam penempaan, jadi mengubah komponen logam. Nah, jadi logam cair dipompa ke dalam cetakan yang telah disiapkan, sementara mesin memberi tekanan untuk menjamin pengisian yang lengkap dan bentuk yang akurat. Jadi, seperti yang ada di gambar, prosesnya itu seperti ditekan. Dan contoh produknya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya di sini ada semi solid casting. Jadi, semi solid casting sebuah proses pengukuran logam, di mana logam dalam kondisi semi padat atau isotropik logam dalam kondisi semi padat memiliki sifat isotropik, artinya viskositas berkurang saat memberikan gaya geser. Jadi misal saat diaduk atau disuntikkan ke dalam cetakan dan kembali mengeras saat gaya tersebut dihentikan. Jadi seperti yang digambar. Oke, selanjutnya masuk ke karakteristik proses testing. Terlihat seperti di gambar. Di sini ada general karakteristik dari proses casting yang sebelumnya kami sudah jelaskan. Dan yang pertama di sini ada cell casting, evaporative test pattern, ada pressure, kemudian investment, permanent mold, dye, dan centrifugal. Nah, yang pertama di sini ada type material castingnya yang nggak bisa semuanya itu cuma pressure sama dye casting. Kalau pressure cuma non-ferrous, yaitu cuma aluminium, magnesium, zinc, sama tembaga. Dye casting juga sama. Dye sendiri karena terbuat dari baja, jadi hanya bisa diisi dengan non-ferrous. Kemudian berat maksimum dan minimum. Minimumnya di sini yang paling kecil itu bisa dye casting. Dia ukurannya juga bisa kecil dan investment juga. Kemudian kalau maksimum yang paling bagus itu sand casting, karena sand casting lebih ke bisa di order sesuai bentuk yang kita inginkan. Kemudian ada typical surface atau kekasarannya, dan kekasaran yang paling kecil itu di dye dan pressure. Kemudian porositas seperti lihat di gambar itu range angkanya. Kemudian untuk dimensional, kalau dimensional itu dimensi yang paling bagus juga ada di investment, permanent, dye. Kemudian ada ketebalan. Intinya di sini adalah kayak karakteristik setiap dari proses tersebut. Jadi menentukan mana proses yang paling bagus dan proses yang paling pas untuk digunakan saat pembuatan produk dari logam cair tersebut. Kemudian selanjutnya akan diserahkan ke moderator kembali. Terima kasih untuk saudara Lutfin atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada proses sintering yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bayu Rianto. Untuk Bayu Rianto, waktu dan tempat silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintering. Apa sih proses sintering itu? Proses sintering adalah suatu proses pemadatan dari kumpulan tersebut pada suhu tinggi hingga melebihi titik leburnya. Proses sintering merupakan proses perubahan struktur mikro seperti perubahan ukuran pori, perubahan butir, grain growth, peningkatan densitas, dan penyusutan massa. Dikutip dari buku Ristik 1899 tahun 2005. Proses ini umumnya dilakukan pada temperatur konstan dengan waktu yang bervariasi. Seperti gambar di samping yang awalnya dia serbuknya memiliki jarak, lalu dipanaskan dengan suhu tinggi, lalu dia menjadi padat dan tidak ada jarak lagi. Next. Oke, di sini kita akan membahas tahapan-tahapan proses sintering. Yang pertama itu adalah tahap awal. Pada tahap ini, awal ini terbentuk ikatan atom. Kontak antar partikel membentuk leher yang tumbuh menjadi batas butir antar partikel. Pertumbuhan akan menjadi semakin cepat dengan adanya kenaikan suhu sintering. Pada tahap ini penyusutan juga terjadi akibat permukaan porositas menjadi halus. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu adalah tahap menengah. Pada tahap ini terjadi desiklifikasi dan pertumbuhan partikel, yaitu butir kecil larut dan bergabung dengan butir besar. Akomodasi bentuk butir ini menghasilkan pemadatan yang lebih baik. Pada tahap ini juga berlangsung penghilangan porositas akibat pergeseran batas butir. Porositas mulai saling berhubungan dan membentuk silinder di sisi butir.
Untuk selanjutnya ini tahap akhir. Fenomena gasifikasi dan pertemuan butir tersebut berlangsung dengan laju yang lebih rendah dari sebelumnya. Demikian juga dengan proses penghilangan porositas. Pergeseran batas butir terus berlanjut. Apabila pergeseran batas butir lebih lambat daripada porositas, maka porositas akan muncul di permukaan dan saling berhubungan. Akan tetapi, jika pergeseran batas butir lebih cepat daripada porositas, maka porositas akan mengendap di dalam produk dan akan sulit dihilangkan. Ini merupakan video pendek proses sintering. The sintering metal process, also called press and sinter process, starts with a metal powder. Other alloys can be added into the mix to give different properties to the finished product. The powder is first poured into a feed ram. The feed ram will move across the die opening and deposit the powder into the die. Next, the compression ram compresses the metal powder to form the shape of the part. A substantial force is needed to press the metal powder into one piece. The compressed part is then ejected and moved away by the feed ram. Material for the next round of pressing is simultaneously added into the die. And a new cycle begins. The cycle repeats to create identical compressed parts for the sintering stage. The next stage usually takes place in a belt conveyor furnace. The compressed parts are heated to a very high temperature, which fuses, or sinters the metal into a solid piece. This process can take up to several days. The parts are cooled slowly to prevent oxidation and defects. After that, the finished parts are ready. Thank you for watching. Check out other casting processes on our channel. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk penonton saya. Ini yang menjelaskan proses testing, memberikan penjelasan dan produk skill. Sekian yang bisa kami presentasikan. Yang lebihnya mohon maaf, dari kesalahan mohon maaf. Yang ini ya, silahkan bertanya. Dan terima kasih juga untuk Pak Heri yang senantiasa akan ya tutup bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.